Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semuanya sehat ya, sehingga kalau sehat terus kita bisa belajar bersama. Anak-anakku sekalian, walaupun sudah sehat, tetap selalu prokes ya, biar kita bisa lanjut tatap muka. Mari kita mulai. Kita melanjutkan pertemuan minggu kemarin, bab 3, ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya nak ya, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Setiap pertemuan selalu ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian nanti setelah belajar diharapkan mampu menjelaskan perdagangan bebas ASEAN. Ya nak ya. Kita awali dengan peta konsep. Peta konsep ini dengan tujuan dibuat agar kalian lebih mudah untuk memahami materi mengenai ekonomi kreatif, keunggulan bidang ekonomi, perdagangan internasional, dan perdagangan bebas. Nah, untuk sementara kita sampai ke perdagangan bebas nak ya. Lanjut. Nah, materi pembelajaran. Materi pembelajaran untuk bab 3 ini kita kelompokkan. Yang A, perdagangan internasional, kemudian pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang C, memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Yang D, mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, yang E, mengenai pasar bebas. Yang A, B, C, dan D ibu sudah sampaikan di pertemuan tatap muka minggu kemarin. Nah, sekarang sampailah ke sub yang terakhir, yaitu pasar bebas. Mari kita mulai belajar tentang pasar bebas. Yuk, siap anak-anak ya? Tetap semangat. Pasar bebas. Nah, di sini ada gambar. Gambar ini adalah gambar mengenai situasi pelabuhan tentang pasar bebas. Jadi ini adalah gambar peti kemas keluar masuknya barang dari luar maupun keluar di situasi pelabuhan pasar bebas. Nah ya, ini yang melambangkan situasi pasar bebas di pelabuhan-pelabuhan pemungkaran. Kita lanjutkan ya. Pasar bebas itu dibentuk beberapa organisasi ekonomi yang bisa melancarkan terlaksananya pasar bebas, di mana organisasi ekonomi tersebut ada MEA, nih ada APTA, APEC, MEE, dan WTO. Nah, mari kita belajar pasar bebas. Ini anak-anak ya, ya semangat ya. Pasar bebas atau yang dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor dan ekspor. Masih ingat anak-anak ya? Apa itu ekspor? Apa itu impor? Ya nak ya? Impor barang yang masuk, ekspor barang keluar. Perdagangan bebas dapat dicontohkan dengan Uni Eropa atau sering kalian kenal dengan MEE, kemudian MEA, dan sebagainya. Kemudian kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Kemudian yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak teratur atau tidak diatur. Kemudian yang keempat, akses informasi pasar yang tidak teratur atau tidak diatur. Kemudian yang kelima, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Jelas nak ya? Nah, ini mengenai pasar bebas, pengertiannya maupun kebijakan perdagangan bebas. Jadi perdagangan bebas itu beda dengan
perdagangan internasional. Jadi perdagangan bebas atau umumnya sering disebut dengan pasar bebas yang memiliki kebijakan yang disampaikan tadi. Lanjutkan. Nah, banyak organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan atau pasar bebas. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas diantaranya adalah tadi sudah Ibu sampaikan. Saya ulangi ya. 1. MEA, 2. APTA, 3. APEC, keempat MEE, yang kelima WTO. Ya, mari kita ulas satu persatu tentang organisasi ekonomi. Ya, Ibu harap kalian tetap semangat dan mohon diperhatikan. Kita bahas satu persatu organisasi ekonomi, baik mengenai latar belakang terbentuknya, kemudian kapan berdirinya, kemudian apa tujuan organisasi ekonomi tersebut. Anak ya, kita mulai yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEE, ya, satu organisasi yang dibentuk di kawasan ASEAN, di mana MEA adalah organisasi ekonomi yang mencakup negara kawasan Asia Tenggara yang didirikan tahun 1977 pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian tahun 2003, tepatnya pada KTT ASEAN yang diselenggarakan di Bali, organisasi ini dinyatakan sebagai tujuan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Jelas enak ya? Nah, ada atau terdapat 4 pilar utama atau tujuan utama dari didirikannya organisasi MEA. Ya, tujuan MEA. Yang pertama, tujuan MEA memprioritaskan dan menjamin pemerataan UKM. Yang kedua, membuat kebijakan competition policy, kemudian consumer protection, kemudian intellectual property rights atau IPR, taxation, dan e-commerce. Kemudian yang ketiga, memiliki produksi berstandar internasional sebagai pasar tunggal. Yang keempat, membuat sistem yang dibuat untuk secara penuh diintegrasikan kepada perekonomian global. Itu anak-anak ya? Jelas ya? 4 pilar utama atau tujuan utama dari masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, di sebelahnya ini adalah gambar bendera-bendera yang melambangkan identitas negara-negara anggota ASEAN. Ya, jadi anggota ASEAN ada Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ya, ini ada 10 anggota masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi bendera itu adalah lambang dari atau identitas dari negara anggota ASEAN. Ya, kita lanjutkan ke organisasi ekonomi yang kedua, yaitu APTA, ASEAN Free Trade Area. Ya, APTA adalah organisasi yang dibentuk di kawasan pasar bebas untuk meningkatkan ekonomi wilayah ASEAN. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1992 di Singapura pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN keempat. Tiga tujuan utama pembentukan APTA adalah yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif untuk mendapat daya saing kuat di persaingan global. Kemudian yang kedua, menarik lebih banyak forex direct investment atau FDI. Kemudian yang ketiga, meningkatkan intra-ASEAN trade atau perdagangan antar negara anggota ASEAN. Jadi jelas nak ya, 3 tujuan utamanya. Yang pertama adalah bahwa di ASEAN ini digunakan sebagai tempat produksi untuk mendapatkan daya saing yang kuat di pasar global. Kemudian yang kedua, menarik sebanyak-banyaknya investor di kawasan ASEAN.
Kemudian yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Jelas nak ya? Kemudian seperti biasa di sampingnya ada gambar bendera yang melambangkan identitas negara-negara anggota ASEAN. Kemudian gambar animasi orang-orang yang saling bergandengan tangan menunjukkan kerjasama yang erat antar anggota AFTA, ya, ASEAN Free Trade Area. Jelas nak ya? Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke organisasi ekonomi yang ketiga, APEC, ya. Yang ketiga APEC, Asia Pacific Economic Corporation, ya. APEC adalah organisasi ekonomi antar negara di kawasan Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1989. Diprakarsai oleh 12 negara yang memiliki garis pantai di Samudra Pasifik, ya. Jadi ke-12 negara yang memiliki garis pantai di Samudra Pasifik ini mendirikan APEC. Kemudian APEC didirikan oleh Indonesia, satu ya, kedua Singapura, ketiga Malaysia, keempat Thailand, kemudian kelima Filipina, keenam Brunei Darussalam, 7 Jepang, 8 Republik Korea, 9 Australia, 10 Selandia Baru, Kanada, dan terakhir adalah Amerika Serikat. Itulah negara-negara yang merupakan pendiri APEC, ya nak ya. Kita lanjutkan ke tujuan APEC. Tujuan lain dari APEC adalah satu, memperjuangkan kepentingan Asia Pasifik. Yang kedua, negara maju membantu negara berkembang. Ketiga, peningkatan investasi dan perdagangan antar anggota. Yang keempat, dijalankannya kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi yang rendah. Kelima, mengatasi masalah dan mengurangi masalah ekonomi, ya. Jadi kelima tujuan APEC, ya, dapat disimpulkan memperjuangkan kepentingan masyarakat Asia Pasifik, memajukan negara yang berkembang. Jadi negara maju membantu negara berkembang. Kemudian meningkatkan investasi perdagangan anggota. Kemudian mengadakan perdagangan secara sehat. Yang kelima, menghilangkan, mengatasi, mengurangi masalah ekonomi di negara-negara anggota APEC. Ya. Kemudian di sampingnya ini ada gambar bendera sebagai identitas negara anggota APEC yang jumlahnya semakin kesini semakin banyak dibandingkan saat berdiri. Berdirinya APEC didirikan oleh 12 negara, namun keanggotaannya sesuai dengan lambang identitas negara semakin berkembang atau semakin banyak. Dapat dipahami anak-anak ya masalah APEC ya. Kemudian kita lanjut ke Uni Eropa atau MEE, yaitu organisasi ekonomi yang keempat. Uni Eropa, masyarakat ekonomi Eropa atau MEE ya. MEE atau Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dengan anggota negara-negara Eropa. Uni Eropa merupakan kelompok 28 negara independen yang unik. Tujuan utama Uni Eropa atau masyarakat ekonomi Eropa adalah memperkenalkan integrasi ekonomi termasuk pasar bersama dan persatuan cukai antara 6 negara pendirinya, di mana 6 negara pendiri dari MEE adalah 1 Prancis, kedua Belgia, ketiga Italia, keempat Luxembourg, kemudian kelima Belanda, dan keenam Jerman Barat. Itulah negara-negara pendiri masyarakat ekonomi Eropa. Apa bedanya masyarakat ekonomi Eropa dengan masyarakat ekonomi ASEAN? Bedanya adalah organisasi-organisasi itu dibentuk di masing-masing kawasan. Kalau masyarakat ekonomi ASEAN itu dibentuk di kawasan ASEAN. Kalau masyarakat ekonomi Eropa dibentuk di kawasan Eropa.
Kemudian masyarakat ekonomi Eropa memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, kemudian memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja. Kemudian yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antara negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan dan hambatan lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota masyarakat ekonomi Eropa. Jadi dapat disimpulkan masyarakat ekonomi Eropa itu yang pertama memiliki tujuan integrasi Eropa ini menjalin kerjasama satu, yang kedua memperbaiki taraf hidup, yang ketiga memperluas lapangan kerja. Kemudian yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin persaingan bebas, ya, membuat keseimbangan antar negara anggota masyarakat ekonomi Eropa. Yang kelima, menghapus semua rintangan dan hambatan perdagangan internasional, karena pasar bebas ini terlaksana bila hambatan dan rintangan perdagangan internasional itu dihapuskan. Kemudian yang keempat itu memperluas hubungan dagang. Tadinya perdagangan untuk negara-negara anggota masyarakat ekonomi Eropa kemudian diperluas menjangkau negara-negara di luar keanggotaan masyarakat ekonomi Eropa. Kemudian ini anak-anak ada gambar bendera-bendera sebagai wakil identitas negara-negara anggota Eropa. Negara-negara masyarakat ekonomi Eropa ini adalah perkembangan keanggotaan masyarakat ekonomi Eropa sampai saat ini dilambangkan oleh bendera yang merupakan wakil identitas negara-negara anggotanya, ya, yang tadinya didirikan oleh 6 negara dan ini perkembangannya lebih banyak lagi. Sudah jelas ya? Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke organisasi ekonomi yang terakhir, yaitu WTO, World Trade Organization. World Trade Organization, WTO. WTO didirikan berdasarkan Uruguayan yang berlangsung dari tahun 1986 sampai 1994. Jumlah negara yang tergabung dalam WTO adalah 154. Namun dalam perkembangannya, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang dengan kepabean terpisah. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, ya. Jadi WTO itu adalah satu-satunya organisasi ekonomi, organisasi perdagangan yang mengatur masalah perdagangan antar negara, di mana WTO sebelumnya adalah GATT atau menggantikan GATT. Jadi GATT dihapus kemudian didirikanlah WTO. WTO memiliki tujuan antara lain satu, meningkatkan standar hidup masyarakat dunia. Kemudian yang kedua, menjamin terciptanya lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan penghasilan secara realistis, ya, meningkatkan. Ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan produksi dan perdagangan barang atau jasa. Yang kelima, mengoptimalkan serta melindungi pemanfaatan sumber daya dunia dan lingkungan alam. Ya, itulah tujuan dari WTO yang secara khusus ini untuk meningkatkan taraf hidup, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, meningkatkan produksi barang dan jasa, kemudian mengoptimalkan, melindungi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam. Ya, itu tujuan WTO. Kemudian ini seperti biasa, seperti halnya organisasi-organisasi ekonomi yang lain, itu selalu lampirkan tentang identitas negara, yaitu bendera. Ini adalah kumpulan dari beberapa bendera dari negara-negara anggota WTO yang perkembangannya semakin banyak. Ada 154 negara, di mana 117-nya merupakan negara berkembang. Diharapkan nanti dengan berdirinya WTO ini, negara-negara berkembang bisa meningkatkan
taraf hidupnya melalui lapangan pekerjaan maupun peningkatan produksi barang dan jasa ya. Semoga dapat dipahami ya. Ibu harap mulai dari organisasi ekonomi yang pertama MEA, kemudian APTA, APEC, kemudian yang keempat Masyarakat Ekonomi Eropa, dan terakhir WTO. Ada 5 organisasi ekonomi ini dapat dipahami semua sehingga pasar bebas dapat dimengerti dan dipahami semuanya ya anak-anak. Ilmunya bisa dimanfaatkan, tetap selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.